Ramadan kali ini 1441 Hijriah amat berbeda dengan Ramadan-Ramadan yang lain. Kali ini kita berada dalam suasana di mana pandemi COVID-19 mewabah ke seluruh dunia. Semua tempat merasakan hal yang sama. Bahkan di Makkah dan Madinah pun di sana Ramadannya berbeda. Tak ada lagi tarawih di tempat itu. Kita sekarang di Indonesia, di Jakarta khususnya, memasuki suasana Ramadan yang amat berbeda. Paling tidak sepanjang perjalanan hidup saya mengikuti kegiatan dari waktu ke waktu, Ramadan itu adalah masjid. Pada saat memasuki bulan Ramadan, subuh di masjid. Bahkan ketika masih kecil, dari asar sampai maghrib, semua berada di masjid. Sesudah itu buka bersama. Sesudah itu kemudian tadarus, sampai kemudian sholat isya, tarawih. Hampir semua kita memasuki Ramadan adalah kembali ke masjid. Hal ini beda. Tak pernah terbayangkan masuk bulan Ramadan tanpa masjid. Masuk bulan Ramadan tanpa kita berada dalam kegiatan di masjid. Berubah sekali. Ini adalah sesuatu yang amat berbeda. Dan barangkali, kalau saya refleksi sedikit, barangkali kita perlu berani mengakui, mungkin ini mirip dengan suasana Ramadan di zaman Rasulullah SAW. Pada masa itu tidak ada buka bersama, tidak ada tarawih bersama. Sempat ada tarawih, tapi kemudian Nabi tidak meneruskan. Semuanya dikerjakan di rumah. Iftar di rumah, atau buka puasa di rumah. Tidak ada buka puasa rame-rame. Semuanya berada di lingkar rumah. Bahkan kegiatan Qiyamul Lail dikerjakan di rumah, tidak dikerjakan di masjid. Saat ini kita punya kesempatan untuk merasakan Ramadan sebagaimana pada masa Nabi dahulu. Melakukan semuanya di rumah. Kita juga harus mengakui, mungkin selama ini kita membutuhkan lingkungan kita untuk membentuk suasana. Dengan adanya kegiatan di masjid, maka kita semua berputar di sekitar masjid. Masjid menjadi pendorong. Pada saat bulan puasa, semua subuhan di masjid. Semua bertemu di masjid. Kali ini kita akan masuk suasana yang berbeda. Yang namanya mendisiplinkan diri tidak bersama dengan masyarakat. Tapi harus bisa menahan hawa nafsu tanpa ada lingkungan yang menilai. Harus bisa meningkatkan ibadah tanpa ada lingkungan yang mendorong. Harus bisa meningkatkan ketakwaan tanpa harus membawa lingkungan untuk mendorong. Sebuah pengalaman yang amat unik. Karena itu saya mengajak pada kita semua memasuki bulan suci Ramadan ini, khususnya di Jakarta. Mari kita siapkan keluarga kita. Karena ini semua akan berkisar di sekitar keluarga. Di rumah kita, iftar dalam kesederhanaan. Kegiatan tarawih dipimpin oleh ayah di rumah bersama dengan anak-anaknya. Tak bisa lagi kita menitipkan ke masjid karena semuanya dilakukan di rumah. Tadarus di rumah, subuh di rumah, semua kegiatan itu dilakukan di rumah. Mendadak kita punya pengalaman unik menjalani Ramadan dalam suasana yang mungkin mirip dengan suasana ketika Rasulullah dulu bersama para sahabatnya. Saya mengucapkan kepada semua, selamat memasuki bulan suci Ramadan. Insyaallah kita benar-benar berhasil mencapai derajat mutakin, dan insyaallah kita termasuk dalam golongan orang-orang yang dimenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pegawai Pemprov DKI yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan segala kekurangan kita yang pada hari ini nggak bisa Jumatan ya, tapi namun mudah-mudahan nggak Jumatannya kita ada hikmah besar di balik itu, dan mudah-mudahan pengajian kita di waktu Jumatan ini bisa mengganti pahala Jumat itu. Dan saya yakin bahwa Allah Maha tahu dan Allah lebih tahu
dari apa yang kita ini kan, asal ada kerinduan kita untuk Jumatan lagi, kerinduan kita ingin melangkah ke masjid, insya Allah pahalanya tetap kita peroleh. Jamaah sekalian, alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya ingin bicara, ini udah tengah Ramadan nih. Yang ingin saya bicarakan adalah soal doa dalam Ramadan di masa PSBB. Kenapa Ustadz memilih tema doa? Doa itu kan kata ulama ya, silahul mukmin, senjatanya orang mukmin. Kalau saya istilahkan dalam perumpamaan yang sederhana, ada seorang suami gara-gara PSBB ini pusing dia, udah gak punya duit nih, udah kayak begini, gimana nih, maaf deh kalau kita makannya cuman telur lagi sama kecap, maaf deh. Abang kan punya duit, kata bininya. Abang kan punya duit, tuh di lemari di pojok sana kan masih ada tuh. Abang pernah nyimpen dulu, nyimpen ada 20 juta kalau nggak salah bang. Tapi pakai dolar bang, yang dulu kita habis pergi umroh tuh, dolarnya belum kita ada di lemari tuh bang tuh. Abang ambil aja. Ya Allah ya Robbi, ketika istrinya bilang ada dolar yang belum ditukerin tuh senilai 20 jutaan di lemari. Suaminya kan tinggal ngelangkah doang ngambil. Jarak lemari berapa sih dari tempat duduknya dia? Paling cuma 5 meter, 10 meter doang. Buka lemari, ambil itu. Masalahannya dilakukan atau tidak? Kalau dilakukan, urusan telur sama kecap doang tuh beres. Nah, dia bisa beli makan daging dan sebagainya. Karena kebetulan emang dia punya duit. Begitu juga kita dengan kondisi kita ini. Siapa yang nggak sedih dengan COVID kayak gini? Siapa yang nggak sedih dengan wabah seperti ini? Semua orang merasakan dampaknya. Umat Islam iya, secara psikologis, agamis iya, dari sisi ekonomis iya, dari sisi macam-macam iya. Dan kita ingin selesai. Dan ternyata kita punya senjata yang kuat, yaitu doa tadi. Terus kaitannya dengan Ramadan apaan? Nah, kaitannya dengan Ramadan, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian buka Al-Quran dan baca surat tentang Ramadan, tentang puasa Ramadan. Semua orang pada tahu ya, ayatnya adalah Al-Baqarah 183. Tapi kita perhatikan di surah Al-Baqarah 183 itu yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ayat yang pertama ya. Kama kutiba alaihim qablikum la'allakum tattaqun. Oke. Ayat yang kedua adalah ayyamam madudat. Ayat yang ketiga adalah syahrul ramadan allazi unzila fihil Quran. Kita loncat nih, jangan ayat keempat kita bacain. Ayat yang kelima adalah uhilla lakum lailatas syiyami rafathu ila nisaikum. Ini juga tentang Ramadan. Akan tapi ayat yang keempatnya yang kita loncatin tadi itu bukan tentang Ramadan. Akan tapi silakan dilihat ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yashkurun. Ayatnya ini. Kita perhatikan bahwa ayat pertama tadi ya, 183 maksud ayat pertama. 183 doa, puasa Ramadan. Yang 184-nya Ramadan, 185-nya Ramadan, kok 186-nya bukan gitu. Loncat lagi 83, 84, 85, 86-nya bukan, 87-nya kok Ramadan lagi. Allah sisipin dengan wa idza sa'alaka ibadi. Ayat ini adalah tentang doa. Berarti kan ada rahasia besar di balik itu. Kalau bulan-bulan normal ya, atau tahun-tahun normal kayak tahun kemarin ya, Ramadan ini kan di satu sudut kita kira kita senang banget. Ada orang yang senang puasanya, ada orang senang lebarannya gitu, ada orang senang rame-ramenya. Ini syiar lah kalau kita ngambil husnudzon semuanya. Kan tapi kalau umpamanya kita ambil di sudut yang samping, itu ada orang yang Ramadan awalnya senang tapi tengah-tengahnya bingung. Bingungnya sama apaan? Bingungnya sama kue lebaran, nggak punya duit buat bikin kue lebaran. Bingungnya sama baju lebaran, nggak punya duit buat beli baju lebaran. Bingungnya mau pulang kampung, nggak punya duit buat pulang kampung. Emang pulang kampung kita doakan? Enggak. Bini kita, anak kita, emang badan doang kita bawa kan? Enggak.
kita bawa oleh-oleh. Oleh-oleh ntar pulangnya balik lagi bawa oleh-oleh lagi gitu kan. Betapa beratnya beban ekonomi yang kita harus tanggung. Nah, banyak hal-hal yang lain yang kita harus tanggung. Allah datang dengan kabar bahwa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Udah minta sama Allah. Allah tuh dekat kok. Kalau ada orang yang ingin bertemu dengan Allah, ingin meminta kepada Allah, Allah itu dekat. Bukan cuma dekat doang. Uji budak watad da'i idza da'an. Ini tawarannya. Tadi kabar terus tawaran. Tawaran Allah adalah uji budak watad da'i idza da'an. Bahkan ini bukan cuma tawaran doang, bahkan janji ya. Aku akan menjawab pertanyaan atau permintaan hamba-hambaku yang idza da'an, yang meminta. Habis itu masih ditegasin lagi sama Allah. Falyastajibuli. Ayo pada ajukan proposalnya, ajukan permintaannya. Falyastajibuli. Ntar gimana? Wal yu'minu bi. Percaya nggak apa sih? Aku akan menjawab, aku akan mengabulkan permintaan kalian. Aku bisa kok. Fal yu'minu bi. Ujungkan la'allahum yarsudun. La'allahum yarsudun artinya apaan? Dalam bahasa keseharian adalah insya Allah kita nggak jual tanah buat kepentingan lebaran. Insya Allah kita nggak jual motor dan mobil untuk kepentingan pulang kampung. Insya Allah kita nggak gadein emas bini kita ya, emas gelang bini kita buat beli kue lebaran. Dan khotib pernah diceritain di dalam sebuah diskusi ekonomi Islam. Kata pematerinya bahwa pegadaian itu ramai di dua musim. Pertama musim lebaran, kedua musim orang masuk tahun ajaran baru. Ini ramai banget orang gadaian. Saya mengatakan bahwa udah nggak usah ke pegadaian. Ambil aja sejadah, sholat, angkat tangan, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, mau pulang kampung nih. Tahun ini nggak boleh pulang kampung ya. Tahun ini kita pengen punya duit lah buat lebaran ini, walaupun dalam suasana yang sedikit berbeda. Ya Allah, berikanlah kami rezekimu ya Allah, rezekimu yang luas itu. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk mencapai rezekimu yang luas itu. Innaka ala kulli syai'in qadir. Itu niatnya. Terus kaitannya dengan Ramadan lagi apaan? Saya punya makalah dan sering saya sampaikan dalam kesempatan ceramah Ramadan. Tema yang besar yang saya angkat adalah menghitung pahala amaliyah Ramadan. Ketika saya coba untuk menghitung pahala amaliyah Ramadan, jawabannya adalah banyak banget, nggak kehitung. Subhanallah. Ada amalan utama, ada amalan pendukung. Amalan utama itu puasa, taraweh, Lailatul Qadar, zakat. Zakat fitrah terutama, zakat fitrah. Ini 4 nih amalan utama. Ini kan nggak ada kecuali di bulan Ramadan. Nah, amalan pendukungnya apaan? Banyak banget amalan pendukungnya. Ada iftar, ada sahur, ada sabar, ada doa, ada tadarus, ada kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, dari amalan pendukung ini, amalan apakah yang paling banyak pahalanya? Menurut saya adalah berdoa. Kesempatannya besar, untuk mendapatkan sesuatunya besar. Doa itu ibarat cek kosong yang valid, yang berlaku, yang bukan abal-abal ya. Nah, kita tinggal isi angkanya. Kita mau minta apa? Nah, Ramadan ini selain Allah ya, Allah nggak mungkinlah menyisipkan satu ayat di tengah-tengah pembahasan Ramadan tanpa ada niat, tanpa ada rahasia di situ. Nah, saya ingin coba mengkaitkan antara doa dengan Ramadan. Di mana letak iniannya? Kita Ramadan kan dikatakan sebagai syahrul ibadah, bulan ibadah. Ibadah itu sering kali diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa. Sahur umpamanya, kita disuruh berdoa dulu. Buka puasa kita disuruh berdoa dulu. Kumpul-kumpul kita disuruh berdoa dulu. Mau habis tadarus kita disuruh berdoa dulu.
lagi sedekah, habis sedekah, mau bayar zakat fitrah, kita disuruh berdoa dulu. Nah, banyak banget kesempatan berdoa. Ini kesempatan lebih luas. Yang kedua, kondisi kita nih, kondisi kita. Kita lagi puasa nih. Lagi puasa kan doanya orang puasa itu mustajab. Dikabulkan oleh Allah. Terus doanya di bulan Ramadan mustajab. Puasa Ramadan kan berbeda ya. Kalau Ramadan kan bulan 24 jam. Kalau puasa kan cuma dari subuh sampai maghrib, hanya 13-16 jam. Nah ini mustajab. Belum lagi kita lagi itikaf, lagi tadarus, lagi mengamalkan amal-amal soleh. Kita berdoa, ini mustajab. Nah, walhasil jaminan untuk ijabahnya itu sangat kuat. Sangat kuat. Walhasil sekarang kita tinggal berdoa. Terus Ustaz, saya berdoa minta apaan? Nah, Allah tuh untuk memahami doa, ini Allah bisa melaksanakan apa aja. Bisa mengabulkan permintaan kita apa saja. Doa itu terbuka untuk permintaan apa saja kecuali yang maksiat ya. Jangan didoakan. Yang kedua, waktunya terbuka. Waktunya 24 jam. 24 jam. Sampai batas nyawa di tenggorokan ya. Berarti kan kapan aja bisa, lagi ngapain aja bisa berdoa. Yang ketiganya, doa boleh pakai bahasa apa aja. Wah, nggak bisa bahasa Arab, kagak, kau usah pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia aja. Wah, nggak sempet, ente 24 jam sibuk, ente nggak bisa. Doa sambil duduk boleh kok. Wah, nggak bisa, nggak tahu, emang nggak ada permintaan. Semua orang ada kebutuhannya. Nah, minta apa aja bisa, waktunya kapan saja, pakai bahasa aja, apa aja bisa. Ini keistimewaannya doa. Nah, keistimewaannya lain adalah Allah menjanjikan ijabah. Jadi di ayat yang lain kan ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku akan mengabulkan permintaan kalian. Ini janji Allah Subhanahu wa taala, dan Allah nggak bakal ingkar janji. Allah nggak bakal ingkar janji. Hanya saja ketika Allah berjanji untuk mengabulkan doa, Allah punya 4 proposal. Apa 4 proposal itu tadi? Pertama adalah proposal Allah akan bayar cash, langsung tunai. Kita minta mobil, Allah kasih mobil. Kita minta rumah, Allah kasih rumah. Ini langsung tunai. Ada yang kedua adalah ditunda. Nggak sekarang nih, nggak sekarang, akan tapi setahun lagi. Nggak sekarang, akan tapi 2 tahun lagi. Ya, ini ditunda. Yang ketiga, diganti dengan lebih baik. Kita minta Avanza, Allah kasih R3. Kita minta R3, Allah kasih Fortuner. Ini kan lebih baik ya. Kita minta rumah di Parung, Allah kasih rumah di Pasar Minggu. Ini kan lebih baik. Yang keempat, Allah kasihnya di surga. Allah bayarnya di surga. Dari 4 pilihan ini, 4 alternatif ini, mana yang paling baik? Yang paling baik bukan nomor 1. Yang paling baik adalah nomor 4. Allah bayarnya di surga. Akan tapi kita ini pada nih pengennya dikasih yang nomor 1, dikasihnya yang langsung tunai. Bahkan kita diganti dengan lebih baik aja, kadang-kadang kita marah-marah karena kita nggak tahu Allah gantinya kapan. Yang baik, yang lebih baik tuh apa? Baru nanti setelah kejadian baru kita sadar bahwa ternyata Allah sudah memberikan mengabulkan doa kita dengan pengganti yang lebih baik. Nah, ditunda kadang-kadang ditunda itu lebih baik. Namun kita nih bal tuhibbunal ajilah. Kita nih seneng langsung tunai. Cash langsung tunai. Nah, 4 hal ini semuanya enak kan, dibayar tunai alhamdulillah, ditunda alhamdulillah, digantikan yang lebih baik alhamdulillah, dibayar di akhirat juga alhamdulillah. Nah, walhasil kenapa kita nggak minta? Tapi kan Ustaz, tapi apalagi? Terus kita mau minta apaan nih? Sekarang nih kita butuhnya banyak banget nih. Masalah ekonomi kita ada, masalah kesehatan ada, masalah sosial ada. Ayo kita angkat tangan. Angkat tangannya kapan? Mumpung Ramadan lagi puasa, angkat tangan. Lagi tahajud, angkat tangan. Lagi tadarus, angkat tangan. Dan kita berdoa aja, berdoa doang aja tuh. Berdoa doang gitu, tanpa melihat diijabahnya. Itu berpahala atau enggak? Berpahala.
Kenapa seperti itu? Dalam doa itu ada iman. Gak mungkin orang berdoa itu tanpa meyakini bahwa kita berdoanya sama Tuhan. Dan kita kan mintanya sama Allah. Dan kita berarti kan kita yakin ada Allah. Allah adalah Tuhan. Allah adalah Maha Kuasa. Kalau tanpa mengakui Allah Maha Kuasa, ngapain minta sama Allah? Tanpa mengakui Allah itu sebagai Tuhan, ngapain minta sama Allah? Nah, di sini ada iman. Ada iman. Yang kedua ada tawakal. Ada berserah diri. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan secara keimanan kan cakep. Cakep. Udah gitu keuntungan pribadi kan besar banget gitu. Besar banget. Kita mau minta apa? Ustaz, saya boleh minta mobil? Boleh. Ustaz, saya boleh minta rumah? Boleh. Di masa pandemi ini kita boleh minta rumah? Boleh aja. Akan tapi kan di masa kayak begini mintalah yang lebih penting dulu gitu. Mintalah yang lebih penting dulu. Lebih penting apaan? Sembuh dari pandemi atau terhindar dari corona. Yang pertama maghfirah dulu deh. Minta ampunan dulu. Itu yang paling penting. Yang kedua minta ridho Allah deh. Kalau udah diampunin, minta ridho Allah, jaga kita aman semuanya, nyaman semuanya. Kita minta tadi ya, ampunan dulu, ridho Allah dulu, cinta Allah dan cinta Rasulnya, jadi orang soleh, jadi orang baik. Baru itu yang keempat itu, minta terhindar dari corona, bagi yang sembuh minta disembuhkan, minta dikembalikan suasana yang normal, minta ekonomi kembali pulih, minta usaha kita dinikah, minta petunjuk gimana cara penyelesaiannya, minta solusi gimana supaya nyanyi. Dan insya Allah wa idza faragta inna ma'al usri yusra wa idza faragta fansab. Tapi inna ma'al usri yusra. Habis musibah ini kita akan menghadapinya dengan nyaman. Kita bisa seperti ini, Ustaz? Bisa. Kenapa kok bisa? Luar biasanya kan Rasulullah bilang sikapnya orang mukmin itu cakep. Sikapnya orang mukmin itu cakep. Dan nggak ada yang bisa bersikap seperti ini kecuali orang mukmin. Dan mensikapi musibah ini yang enak adalah orang mukmin. Orang mukmin. Orang non mukmin itu gelisahnya bukan main. Karena mereka takut mati. Orang mukmin betul ya nggak mau mati. Tapi nggak ada orang mukmin nggak boleh takut mati. Orang mukmin menghindari kematian, iya, tapi takut mati enggak, atau benci kematian, iya, tapi takut mati enggak, karena kita semuanya bakal mati. Dan kematian adalah keindahan, ya, gerbang keindahan, karena habis kematian itu kita bakal ketemu Tuhan. Habis kematian baru kita akan menemukan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kematian kita nggak bakal ketemu bidadari. Tanpa kematian kita nggak bakal menikmati keindahan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, balik ke doa. Nah, walhasil kita bisa minta apa aja tuh. Apa aja. Ustaz, masalah saya kan banyak banget. Buat Allah semuanya kecil. Buat Allah semuanya kecil. Karena itu untuk menguatkannya, untuk doa agar dikabulkan, agar yakin gitu, yakin dikabulkan itu apa niat tambahannya? Ketahuilah bahwa doa ini kan proposalnya dari Allah. Doa ini proposalnya tawaran dari Allah. Pertama tawaran, kedua perintah. Ud'uni, berdoalah kepadaku. Tawaran kan wa idza sa'alaka falyastajibu li, ini kan tawaran. Ada perintah, ada tawaran. Tawaran dari Allah, dan Allah bukan cuma nawarin doang. Allah bukan cuma perintah doang ya, akan tapi Allah menjanjikan ijabah. Ini yang mahal nih, menjanjikan ijabah. Dan ketika Allah mau janji ijabah, Allah buka tuh lebar-lebar pintunya seluas-luasnya. Nggak ada Allah batasi, ente cuma bisa minta soal ekonomi doang gitu. Ente bisa cuma minta soal kesehatan doang. Enggak. Lagi kayak begini kita mau tambah minta doa yang lainnya, minta tambah bini boleh nggak? Lagi puasa jangan ngomong itu dah. Jangan ngomong soal minta tambah bini, jangan. Nah, minta apa aja bisa. Nah, walhasil sangat enak. Kenapa kok bisa? Kan Allah yang punya langit dan punya bumi. Allah kan ala kulli syai'in qadir. Maha bisa atas segala sesuatu. Allah kan fa'alul lima yurid. Allah maha berkehendak atas segala sesuatu. Allah nggak pakai nunggu APBD, APBN-nya. Allah nggak usah pakai dispensasi
presiden atau menteri atau gubernur. Allah kalau mau melakukan sesuatu tinggal kun fayakun. Nggak pakai nunggu musim, nggak pakai nunggu apa-apa, kun fayakun. Dan tadi itu ketika Allah fa'alul lima yurid, Allah nggak bisa dilarang sama siapa-siapa. Kalau mau ya udah tinggal bilang kun aja jadi. Nah, begitu dahsyatnya kekuatan doa ini, dan kitalah yang paling enak ya untuk melaksanakan hal ini. Untungnya iya, manfaatnya iya. Apalagi yang menghalangi kita untuk mau berdoa? Nggak ada. Cuman saya juga ingin mengingatkan bahwa doa itu ada adabnya. Sekalipun doa sepertinya bebas ya, cuma angkat tangan doang, akan tapi alangkah baiknya kita melaksanakan apa yang disarankan para ulama untuk melakukan adab berdoa. Ada pakaian dan ada sikap ya. Contohnya kan ada ke kiblat, ya pakaiannya pakaian yang sopan, pakaian yang rapi, pakaian yang menutup aurat. Nah, tapi kan kalau lagi berenang, auratnya mungkin agak sedikit terbuka, pakai tutup aurat dulu. Emang kainnya di mana gitu, kita lagi di tengah tenggelam di tengah laut gitu. Udah tinggal celana dalam doang, itu kan nggak mungkin disuruh pakai baju dulu baru berdoa. Tapi dalam kondisi normal, baiknya kondisi normal ngadep ke kiblat. Kalau bisa wudhu dulu, kalau bisa sedekah dulu, gitu. Baik sebelumnya maupun sudahnya. Ini ada susunannya. Kalau kita mau berdoa, kita awali dengan istighfar. Kita istighfar dulu. Habis kita istighfar, kita baca tahmid. Alhamdulillah. Habis alhamdulillah kita baca selawat. Karena itu para ulama kan sering doanya selalu gini. Astagfirullahaladzim, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu ikafi madidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi jal kalimat dimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kan urutan itu istighfar, tahmid, salawat. Baru dah permintaannya. Kita minta apaan nih? Jangan lupa ketika kita minta ampunan dulu tuh. Minta ampunan dulu, minta ridho dulu, minta cinta dulu, baru dah minta yang lainnya. Udah kita habis minta, kita tutup lagi dengan salawat lagi. Habis salawat, tahmid, Fatihah dah. Walhamdulillahirabbil alamin, Fatihah. Gampang kan? Tinggal prakteknya. Nah, lagi-lagi prakteknya nih yang di Ramadan ini, habis sahur bisa, habis iftar bisa, mau iftar bisa. Bahkan di Jakarta ya, kebiasaan orang-orang Betawi kalau mau buka puasa kan bacanya asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka jannata wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ini kebiasaan orang Betawi, sebelum buka puasa itu baca doa itu. Kita mau baca doa itu, silahkan. Nah, jamaah sekalian yang kepengen tahu lebih luas lagi, pengen tahu lebih konsepnya lebih luas, lebih dalam lagi, silahkan aja buka aplikasi yang saya bikin untuk Ramadan tahun ini. Ketik aja www atau nggak usah pakai www juga bisa, ramadandirumah.com. Di situ tinggal klik aja, ada agenda Ramadan. Agenda Ramadan, ada agenda harian, ada doa, maka tinggal di klik pembahasan yang tadi kita kupas, ada di situ. Ingin tahu bahwa Ramadan di rumah untuk tahun ini lebih baik, tarawih di rumah lebih baik, dalilnya ada di tadi itu Ramadan di rumah, ramadandirumah.com. Insyaallah bermanfaat. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Mari sama-sama kita berdoa. Di akhir ceramah ini kita berdoa, mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita. Di bulan Ramadan kita mintanya, lagi puasa kita mintanya, insya Allah Allah kabulkan. Mau tambah
Ustadz dijabah lagi, klik Basnas Basis, sedekah ke Basnas Basis, insya Allah lebih dijabah lagi. Kalau enggak, kasih sedekahnya orang miskin. Baik, wafan ya karim, wafan ya rahim, wafan ya karim, wafan ya rahim, wafan ya karim, wafan ya rahim, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amika fi madidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jal kalimatus sultanik, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam, Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa la taj'alna minal ghafilin, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin, hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kesalahan kami. Ya Allah, kuatkanlah iman kami. Ya Allah, kuatkanlah iman kami. Ya Allah, kuatkanlah iman umat Islam Indonesia. Ya Allah, ya Allah, lindungilah bangsa ini. Ya Allah, ya Allah, lindungilah umat Islam Indonesia. Ya Allah, hindari kami dari wabah corona ini. Ya Allah, ya Allah, selesaikan masalah kami ini. Ya Allah, ya Allah, yang udah sakit sembuhkan, yang belum kena hindari. Ya Allah, ya Allah, kembalikanlah kami dalam kehidupan yang normal. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang ingin selalu dekat dengan masjid-Mu, ya Allah, ingin memakmurkan masjid-Mu, ya Allah, ingin berbagi kepada orang lain, ingin bersedekah kepada orang lain. Ya Allah, ampunilah segala kekurangan dan kesalahan kami, ya Allah. Ya Allah, mungkin kesalahan kami lah yang menjadikan kami seperti ini. Ampunilah segala dosa kami. Ya Allah, terimalah puasa kami, terimalah sholat kami, terimalah tadarus kami. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang dibebaskan dari api neraka berkat bulan Ramadan ini, ya Allah. Allah, jadikanlah kami semua termasuk orang-orang yang dibebaskan dari api neraka berkat Ramadan ini, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrus siyam. Ma'asyiral muslimin, ikhwan fillah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sampaikan kita kembali kepada bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan di mana setiap doa Allah kabulkan, setiap ibadah Allah lipat gandakan nilai pahalanya, dan setiap doa insya Allah akan Allah kabulkan. Karena itu atas nama pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta, saya mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Mari sama-sama di bulan yang penuh dengan keberkahan ini kita kembali kepada Allah, kita lakukan ibadah hanya untuk Allah, dan kita laksanakan ibadah dengan penuh keikhlasan. Meski di dalam situasi dan kondisi saat ini yang kita rasakan bersama-sama, saya berharap mari kita ibadah di bulan Ramadan di rumah kita masing-masing dengan keluarga kita, dan insya Allah itu tidak akan mengurangi nilai pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun demikian, saya juga berpesan kepada seluruh DKM masjid, kepada seluruh musolah-musolah yang ada di kota Jakarta pada khususnya, syiar Ramadan tetap harus terdengarkan, azan tetap harus kita kumandangkan, tadarus Al-Quran harus tetap terdengar di mana-mana, sehingga suasana Ramadan tetap kita rasakan dengan kekhusyuan dan kenikmatan. Jangan sampai hilang syiar Ramadan ini. Mari kita ramaikan syiar Ramadan di masjid-masjid dan di musola-musola. Namun dalam ibadah kita tetap kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Insya Allah mudah-mudahan ini akan membuat dan menjadikan Jakarta diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari wabah virus corona. Kita berdoa kepada Allah, kita mohon kepada Allah, kita meminta kepada Allah di bulan setiap doa yang Allah kabulkan ini, agar Allah selamatkan kota Jakarta yang kita cintai ini. Selamat melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah jadikan kita insan-insan yang muttaqin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.